Di tengah maraknya tren es kopi susu gula aren, kopi mainstream seperti cappuccino tampaknya tidak pernah sepi peminat. Nah, ketimbang minum cappuccino racikan kedai yang tinggi gula, cobalah bikin sendiri versi lebih sehat. Kandungan nutrisi dalam cappuccino. Cappuccino adalah minuman kopi yang dibuat dari kombinasi espresso dan steam milk, lalu di atasnya dilapisi buih susu tebal. Berbeda dengan espresso yang hampir nol gizi, segelas cappuccino mengandung sejumlah nilai gizi tambahan yang berasal dari susu seperti kalori, lemak, dan karbohidrat. Meski begitu, tentu komponen gizi yang ada di dalam kopi ini akan bervariasi pada jenis susu yang digunakan nantinya. Segelas cappuccino ukuran tall atau 12 oz dengan susu full fat bisa mengandung hingga 110 kalori, 6 gram lemak atau 4 gram lemak jenuh, dan 6 gram protein. Segelas cappuccino ukuran tall tanpa gula dengan susu kedelai mengandung 80 kalori, 3 gram protein, dan 2 gram lemak. Segelas cappuccino berukuran tall yang diracik dengan susu tanpa lemak mengandung 90 kalori dan 7 gram protein. Bahan rempah seperti bubuk kayu manis dan pala memang terkadang ditambahkan untuk perasa tambahan. Namun, rempah tersebut umumnya tidak memberikan kalori tambahan pada kopi yang Anda minum. Jika Anda menambahkan gula atau bahkan creamer, maka kalori dan lemak yang dikandung dalam kopi ini juga tentu akan lebih banyak. Sementara kandungan kafein dalam segelas kopi ini ukuran tall rata-rata 75 mg. Kopi ini tidak dianggap sebagai minuman padat gizi, namun mengandung vitamin A, zat besi, dan kalsium yang lumayan tinggi. Lagi-lagi, mengingat kopi ini mengandung susu, maka susu yang terkandung di dalamnya lah yang berkontribusi memberikan asupan nutrisi meskipun tidak begitu banyak. Segelas cappuccino ukuran tall tanpa gula dengan susu kedelai mengandung 6% dari total rekomendasi vitamin A, 16% kalsium, dan 3% zat besi. Jika cappuccino yang Anda konsumsi dibuat dengan susu tanpa lemak, maka mengandung 9% vitamin A dan 20% kalsium dari total kebutuhan harian. Sementara cappuccino dengan susu full fat mengandung 5% vitamin A dan 23% kalsium dari total rekomendasi harian. Vitamin A merupakan vitamin larut dalam lemak yang membantu dalam metabolisme sel, sedangkan kalsium berperan untuk menjaga kesehatan tulang dan gizi. Zat besi mengangkut oksigen melalui darah. Tips membuat cappuccino yang sehat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kopi ini merupakan perpaduan antara kopi dan susu. Untungnya, tidak ada kriteria khusus terkait jenis susu yang harus digunakan dalam membuat secangkir kopi ini. Semua jenis susu bisa Anda gunakan. Meski begitu, masing-masing susu akan memberikan rasa berbeda pada minuman yang akan Anda minum nantinya. Jika Anda salah satu penikmat cappuccino tapi ingin minum versi yang lebih sehat, sebaiknya pilihlah susu yang rendah lemak atau low fat milk. Sementara bagi Anda yang ingin mencoba cappuccino tapi alergi terhadap susu sapi, Anda tak perlu khawatir. Anda bisa menikmati secangkir cappuccino dengan aman menggunakan campuran susu kedelai atau susu almond. Selain lebih ramah di pencernaan, kedua susu ini juga tentu lebih sehat karena mengandung lemak dan kalori yang lebih sedikit ketimbang susu sapi biasa. Cara membuat cappuccino tanpa mesin kopi. Cappuccino adalah salah satu jenis kopi yang disajikan menggunakan bahan dasar kopi espresso. Ketimbang harus mengeluarkan banyak uang untuk membeli cappuccino di kedai kopi, Anda bisa membuatnya sendiri di rumah. Jangan mengira kalau Anda akan menggunakan kopi instan. Anda harus tahu bahwa kopi instan biasanya ditambahi gula atau pemanis buatan.
Asupan gula yang berlebih dalam tubuh bisa menyebabkan gangguan metabolisme, nafsu makan sulit dikendalikan, dan naiknya gula darah hingga kencing manis atau diabetes tipe 2. Espresso. Jangan cemas tak punya mesin kopi espresso karena Anda tetap bisa membuat secangkir cappuccino hangat atau panas tanpa mesin kopi. Jika Anda tak memiliki mesin kopi espresso, Anda bisa menggunakan alat-alat lain seperti classic drip, mocha pot, French press, dan lain sebagainya. Namun jika Anda juga tak punya berbagai alat tersebut, Anda tak perlu khawatir. Anda tetap bisa menyeruput secangkir cappuccino dengan nikmat. Anda bisa menggunakan kopi tubruk alias kopi bubuk sesuai yang Anda suka. Masaklah air sampai mendidih, lalu diamkan setidaknya selama 1 menit. Setelah itu, siram air panas ke dalam cangkir yang sudah diberi kopi bubuk. Aduk-aduk dan diamkan beberapa saat sampai ampas kopi turun. Ketika ampas kopi sudah dipastikan turun semua, barulah pindahkan air kopi ke gelas lainnya. Agar kopi benar-benar terpisah dari ampas, Anda juga bisa melakukan metode saring kopi dengan kertas filter atau kain kering. Pertama-tama, rekatkan kain atau kertas filter ke bibir gelas menggunakan karet. Lalu, masukkan bubuk kopi ke dalam penyaring. Secara perlahan, siramlah pinggiran kertas filter atau kain dengan sedikit air panas untuk sekedar meratakan basanya. Jika sudah agak meresap, siram kembali kopi bubuk dengan air panas secara perlahan-lahan. Setelah memenuhi isi gelas, lepaskan kain atau kertas filter dari gelas. Foam susu. Setelah urusan espresso terselesaikan, ada satu PR lagi yang harus Anda kerjakan, yaitu membuat foam susu. Membuat foam susu sebenarnya tidak memerlukan peralatan yang mewah. Anda bisa memanfaatkan alat-alat yang ada di rumah. Meski tak ada aturan baku jenis susu apa yang dibutuhkan untuk membuat cappuccino, alangkah baiknya jika Anda menggunakan susu rendah lemak. Selain karena lebih sehat, susu ini juga pilihan baik untuk Anda yang sedang berdiet. Anda juga bisa menggunakan susu nabati lainnya seperti susu kedelai maupun susu almond. Langkah-langkah mudah membuat foam susu. Rebus segelas atau 250 ml susu putih rendah lemak dalam api sedang. Panaskan sampai mendidih atau berbuih. Pindahkan susu rebusan tadi ke dalam sebuah termos yang tahan panas. Pastikan termos tertutup rapat. Kocok termos dengan cepat dan berulang-ulang selama 30 detik atau sampai susu berbusa banyak. Foam susu siap digunakan. Resep cappuccino ala rumahan. Setelah semua bahan sudah tersedia, berikut panduan membuat cappuccino yang bisa Anda coba di rumah. Siapkan cangkir kopi kesukaan Anda. Masukkan espresso yang telah Anda buat tadi. Tuang susu cair ke dalam cangkir. Tambahkan foam susu secukupnya. Taburkan kayu manis, pala atau bubuk coklat di atas foam sebagai garnishnya. Cappuccino siap untuk dinikmati. Anda juga bisa menikmati kopi ini secara dingin dengan menambahkan es batu secukupnya. Jadi terbuktikan kalau Anda bisa menikmati secangkir cappuccino hangat atau dingin tanpa harus keluar rumah. Selamat mencoba resep tersebut. Ingat, minum cappuccino jangan pakai gula. Banyak literatur menyatakan bahwa kopi merupakan salah satu minuman yang menawarkan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Namun hati-hati, seiring dengan tren minum kopi yang semakin beragam, kini secangkir kopi yang Anda pesan justru bisa membahayakan kesehatan Anda. Konsumsi gula dalam dosis kecil tidak terlalu harus dikhawatirkan. Sayangnya, kebanyakan dari kita makan gula terlalu banyak setiap harinya. Ketika Anda memesan secangkir es cappuccino dengan tambahan gula, sirup atau whipped cream di atasnya, bisa dibayangkan banyak asupan gula yang Anda dapatkan dari satu minuman itu saja. Belum lagi kalau Anda makan nasi dan ngemil jajanan lainnya.
Ya, itulah mengapa Anda disarankan untuk memesan kopi jenis apapun tanpa tambahan gula. Jika Anda tetap memilih minuman kopi trendy yang dibubuhi gula, sirup ataupun whipped cream, maka risiko bahaya kesehatannya akan jauh lebih besar dari manfaatnya. Tak hanya soal asupan kalori yang berlebih saja, namun risiko kenaikan gula darah yang signifikan juga menghantui Anda. Minum kopi kekinian dengan berbagai tambahan bahan-bahan yang disebutkan menambah asupan lemak serta gula dalam tubuh Anda. Setiap 1 sendok tambahan pemanis dalam secangkir cappuccino dapat meningkatkan surplus kalori di tubuh. Asupan kalori berlebih ini dapat memicu penumpukan sel lemak dalam tubuh. Misalnya, hari ini Anda minum secangkir cappuccino dengan sirup vanila mengandung 150 kalori. Meski terdengar sepele, namun dengan tambahan begitu banyak gula dan sirup, asupan kalori dari kopi ini sudah melampaui apa yang tubuh benar-benar butuhkan untuk mendukung berat tubuh ideal Anda. Jika kebiasaan minum kopi ini Anda lakukan terus-terusan, kemungkinan besar berat badan Anda justru mengalami kenaikan drastis. Tak hanya itu, risiko Anda terkena penyakit kronis termasuk diabetes tipe 2 juga akan semakin tinggi. Jadi, bijak-bijaklah dalam menikmati secangkir kopi yang akan Anda minum. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.